Bapak Fendi, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Nara. Gila, suara ini gue pelajari betapa pentingnya suara itu di kelas lo pas lagi pandemi. Gue belajar berapa kelas itu ya? 4 kelas di package jadi satu tentang presentation skills. Di situ gue belajar tentang pentingnya suara, terus ngedesain deck, terus betapa pentingnya lo punya second device dalam presenting untuk ngeliat how do you look like in front of camera, etc. Jadi gue salah satu murid lo yang sungguh bersyukur telah belajar dan very happy to learn from you di sesi ini, Van. Thank you banget lo. By the way, gue juga thank you karena satu-satunya yang lumayan gue masih pajang testimoninya, salah satunya lo gitu, masih gue pajang di website Serius. soalnya. Serius, lo cek nanti tenden.id itu masih ada muka lo tuh di situ di bawah. Oke. Thank you lo. Oke, thank you Pak. Jadi sekarang boleh ceritain sedikit nggak, Fancy? Lu lagi sekarang sibuk apa? Terus usaha lu apa buat yang belum kenal? Oke, per hari ini gue masih fokus sama di Tenden. Jadi masih sama judulnya dari 6 tahun lalu. Cuman beda kerapatan aktivitasnya aja yang ada di Tenden. Jadi masih fokus ngajar di presentation skills, itu masih beberapa diversifikasi dari kegiatannya kayak gue mungkin nambahin ada. Nanti mungkin kita bisa cerita-cerita lagi soal gue tambahin ada fasilitasi Lego, Serious Play, terus di presentasinya sendiri juga gue lebarin, jadi mungkin agak nambah dibanding sebagai pelaku ngajar, tapi juga jadi managing si ngajar ya, managing fasilitator yang mengajari juga dan lain-lain. Sama yang lagi belakangan juga seru juga memang justru malah hal yang di luar itu ya, tapi mungkin gue sama lo agak-agak sulit, tapi yang berhubungan dengan networking, itu lagi banyak diusahakan, walaupun agak-agak lumayan ngecas ya tiap hari ngelakuinnya. Tapi menarik banget, Van. Dari sekarang lo bisa gue bilang lo businessman, entrepreneur. Jualannya adalah services untuk presentation skills tadi, ada Lego consultation, coaching segala macam. Tapi looking back dari dulu itu, gue boleh tahu nggak sih lo tuh kuliahnya apa sih jurusannya? Bahasanya DKV, desain komunikasi visual. Tapi kalau mau gampang ngomongnya desain grafis sebenarnya. Desain grafis, oke. Dan gimana tuh journey-nya dari dulu sampai ke sekarang? Boleh ceritain ke kita gak? Sebenarnya dari DKV sama sekarang tuh payungnya masih sama sebenarnya, Nar. Karena di sekarang ini kan gue ngajar presentation skills. Dan akhirnya di presentation skills ini sebenarnya kalau mau dipakai payung gedenya kan sebenarnya komunikasi kan. Iya. Desain komunikasi visual nih itu sebenarnya kan juga komunikasi. Bedanya memang sangat niche, fokus ke part visualnya memang. Tapi backbone-nya sebenarnya di komunikasinya dibanding ke artnya gitu. Walaupun memang itu ada di dalamnya. Nah cuman dari dulu sampai sekarang benang merahnya sama. Karena tiap kali gue dari zaman kuliah, terus magang, terus kerja, yang gue lumayan tunggu-tunggu tuh adalah momen pitching. Atau momen presentasi, atau ya kalau misalkan zaman akademik berarti pas presentasiin tugas, terus atau mungkin pas acara itu momen gue harus propose program ini ke teman-teman, atau misalkan zaman gue magang harus kalau misalkan mau ada satu launch semi produk atau produk kecil, gue aja deh yang ngomong gitu. Atau misalkan untuk nge-open acara, boleh nggak gue ngomong gitu. Jadi gue sangat suka sama itu. Nah, pas gue kerja pun, awal-awal gue belum ngerjain soal presentation secara spesifik kan. Jadi masih general lah. Kadang masih nge-handle buat branding pernah juga, terus juga pernah bikin ya masuk ke packaging, iya semuanya lah, tipikal journey kalau misalkan abis lulus dari graphic design. Nah cuman apapun yang gue ambil di ranah pekerjaannya, ternyata momen pas mau pitching nih gitu. Nah gue kok agak ada trail yang gue suka di situ. Jadi semacam kalau lo ke theme park tapi ada satu wahana yang lo suka, nah pas presentasi tuh gue suka. Mau itu pekerjaannya bagus atau nggak bagus gitu ya. Tapi gue suka karena gue mau presentasi.
Nah ternyata dari 2015-an gue dapat rezeki untuk ngebantu satu dedicated, satu, perbankan di Hmm. Indonesia untuk ngebikin slide presentasinya dia. Awalnya satu orang, terus ya akhirnya menyebar jadi satu divisi jadi satu kantor. Alright. Fokusnya gampang banget waktu itu cuman ada mereka tuh butuh buat bikin modul. Modul itu modul pengajaran, yang di mana secara background mereka tuh, mereka lumayan senior gitu, jadi kepala 5, kepala 6, Hmm. kepala 7, tapi harus ngajarin fresh grad. I see. Desainnya kan Yeah. nggak ketemu kan tuh. Yeah. Karena ya look-nya pasti beda gitu. Bahasa mereka kayak, bisa nggak dibikin kekinian gitu kan, zaman-zaman waktu itu ngomongnya seperti itu. Mhm. Nah, gue yang background dari graphic design, ngelihat itu sebenarnya ya hanya aktivitas yang emang udah pasti kita lakuin, karena itu kan ranahnya masuk ke layouting kan. Yeah. Yeah. Bukan jadi satu khusus tersendiri gitu. Jadi gue nggak ngeliat ini tuh jadi satu field sendiri, ngebantuin lah untuk bikin slide itu. Nah ternyata nggak sadar ngedip tahu-tahu udah 3 tahun ngelakuin itu gitu kan sampai I see. 2018 gitu. Jadi full ngurusin desain presentasi dan waktu itu sampai hit di mark hampir 3 ribuan slides itu gue bikin buat satu kantor ini gitu. Dan kok sering juga ya, dan lama-lama seringnya itu tuh jadi satu hal yang gue, cukup lumayan tadinya itu agak-agak kaku karena kalau misalkan di Mhm. perbankan tuh nggak bisa se-lowes kayak misalkan lo ada di agency, lo bikin Yeah. Yeah. slide-nya lumayan, sophisticated dan segala macam. Ini beneran beneran yang dipegang pun bahkan software PowerPoint gitu kan. Jadi Okay. pergerakannya tuh sebenarnya pakai basic principle design. Nah, pas akhirnya gue coba di 2008 sampai 2018, akhirnya mulai mulai ada satu momen di mana guenya nggak mungkin nih ngerjain ini mulu, bakal bakal jadi mesin apa gitu kan. Mhm. Akhirnya gue coba tawarin lah ke satu PIC yang gue lagi handle ini, dan dia ini masih klien yang sama dengan dari 2015. Gue bilang, kliennya lumayan senior, gue manggilnya ibu gitu ya, terus gue bilang, "Bu, kalau misalkan gantian deh, gimana kalau bukan gue yang bikin, tapi gue ngajarin timnya ibu buat bikin." Hmm. Nah akhirnya gue bikinlah iseng nekat gitu, kelas presentation design. Right. Offline tuh, ketemuan Hmm. iseng gitu, gue bikin ketemuan, di meeting room, gue ingat banget di meeting room GoWork Senayan City. Gue bikin di situ seharian, iseng ngundang dari timnya satu ibu ini, plus iseng gue buka di publik gitu. Jadi buat Hmm. ngisi-ngisi kuotanya kan, karena waktu itu gue buka buat 11. Akhirnya dapatlah 2, satu dari bank ini, satu lagi dari bank lain yang ternyata kompetitor gitu kan, tapi gue bodo amat. Terus, ikutlah di situ dan akhirnya gue minta tolong ke satu teman gue di kuliah buat bantu fotoin. Okay. Harapannya maksudnya biar ada dokumentasi sebenarnya. Dokumentasinya ada, gue iseng lah, gue compile jadi proposal. Dan Hmm. ternyata gue buka lagi kelas berikutnya, gue buka lagi kelas berikutnya, akhirnya ngedip, nggak sadar tahu-tahu udah setahun ngelakuin itu, terus akhirnya ketemu pandemi, and then jadi tiba-tiba pas di pandemi, surprisingly malah, gue termasuk yang, alhamdulillahnya diuntungkan dengan kondisi pandemi. Karena di pandemi kan yang waktu itu langsung lumayan lompat itu adalah kelas atau webinar atau workshop kan. Mhm. Itu lumayan lumayan langsung naik. Jadi, di awalnya gue panik karena, nggak bisa nih kayaknya harus, gimana ngajarnya gitu kan. Gue nggak kebayang ngajar presentasi tapi di presentation design nih, tapi di online, dan gue cukup lumayan skeptis kan sama itu, tapi ternyata malah Mhm. jadi dapat rezekinya banyak di situ. Dan akhirnya jodohnya, nggak tahu lama-lama ngedip, tiba-tiba ketemu lo salah satunya gitu ya, ikutan di kelas itu juga, dan akhirnya di momen pandemi itu tiba-tiba kok ada yang nanya nih,
Mas Hmm. Fendi ngajar cara presentasi juga nggak? Awalnya gue nggak pede kan, karena kan background gue di desain tok gitu. Jadi I see. dan gue bukan tipe yang kayak mau ngeiyain nyerocos hal yang gue juga sebenarnya bukan yang expert juga di bagian situ gitu. Gue juga bukan expert di presentation design, tapi karena udah 3 tahunan ngelakuin itu, jadi gue bisa bilang gue cukup sering. Jadi gue nggak apa-apa kalau misalkan ngajar Mhm. presentation design. Tapi kalau cara presentasi, gue cuman tahu how to-nya buat gue, tapi gue nggak tahu the exact principle, teori dan segala macam gitu kan untuk hal itu. Sampai akhirnya gue, sama dengan prinsip yang waktu awal, gue nekat aja, gue ya udah deh, gue iyain dengan catatan yang gue ajar adalah apa yang gue lakuin. Jadi bukan by teori public speaking-nya ibaratnya gitu. Dan ternyata banyak yang suka dari situ. Hmm. Dan dari situ dan ini kejadiannya semua pas di pandemi ya. Nah, jadi ini, Hmm. mmm, timeline-nya adalah sebelum pandemi, gue itu masih fokus ngajar presentation design tok. Tiba-tiba di Desain tok pandemi, ya. ya desain tok, heeh, bener-bener desainnya aja. Bahkan Mhm. kalau kalau dulu itu tuh sampai 6 sesi itu bahas desain semua, itu udah kayak kuliah desain, Pak, sebenarnya I gitu. see. Panjang banget journey-nya. I Nah, see. tapi tiba-tiba di pandemi, banyak yang nyenggol untuk kayak, "Bisa nggak ngajari yang ini juga ini juga ini juga?" Gitu. Jadinya lama-lama lebar jadi, "Oh, kok gue jadi ngomongin semuanya nih?" Jadi Hmm. presentation design juga, presentation delivery-nya juga, nyusun storytelling-nya juga, terus tiba-tiba bisa nge-guide beberapa partner buat associate sebagai fasilitator juga, dan akhirnya, loh kok jadi presentation skills sekarang gitu. Tapi kalau misalkan Right. lo tanya juntrungan dari mana, sebenarnya tapi masih sama sih, payungnya masih di Mhm. komunikasi sebenarnya. Jadi apa yang gue lakuin sekarang adalah satu aktivitas yang memang secara, kalau gue yang ngelakuin itu gue masih thrill. Even sampai sekarang pun gue harus Hmm. misalkan nih dapat kesempatan, oke, kita mau pitching nih ke sini buat Mhm. masukin kelas kita ke satu kantor ini atau satu brand ini, satu organisasi ini. Dan momen itu, momen kesukaan gue sama pitching itu masih nggak beda sama momen kesukaan gue waktu pitching waktu zaman gue awal, abis lulus kuliah. Jadi momen Right. ini, momen yang gue share sebagai pengajaran ini adalah momen yang sangat gue suka sebenarnya. Jadi, kunciannya masih sama sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Ya bedanya cuman makin lebar aja yang dibahas sekarang. Wow. Iya, gue mau take this time untuk nge-compliment juga tentang Fendi dan Tendon itu, menurut gue yang bikin gue beda. Gue juga beberapa kali ikut presentation skill, courses, Mhm. workshop gitu-gitu kan, Fen. Cuma yang menurut gue beda dari Tendon adalah attention to detailnya tuh gila sih. Terima Baik yang kasih loh. online maupun yang offline kemarin. Kayak contohnya online tuh kan bener-bener dipikirin silabusnya bahwa lo ada yang sama Mbak Riri tentang Mbak Riri, gimana ya. ngilangin Filler words, ya. filler words. Waktu itu gue inget banget, itu menurut gue belum pernah ada yang ngomongin itu sama sekali gitu. Itu pas online dipikirin sampai ke situnya. Bahkan sampai ada personal styling juga ya sekarang Ya, ya kalau nggak sekarang salah. udah ada styling juga, betul. Kayak menurut gue yang itu digabungin jadi satu belum ada, at least buat gue ya, gue belum pernah ketemu gitu. Yang Tapi offline yang terakhir, lucu nggak sih, Nar, sebenarnya? Ini paradoks dari niche nggak sih? Ya, ketika lu, ya kan, gini, ketika lu ngomong kayak gue pengen yang bakal tidak niche, gue pengen yang bakal lebar gitu kan semuanya. Maka di pikiran kita kayak, oh berarti nggak niche nih, berarti kita banyak yang ditembak gitu. Tapi keputusan gue di awal tuh gue justru malah pengen total niche kan. Lu bayangin aja presentation iya. design khusus presentasi gitu. Nah ternyata pas Mhm. lu fokusin di presentasinya, justru malah fokus di presentasi itu yang bikin lo malah jadi niche tuh jadi makin kebutuhannya malah ngelebar gitu. Lebar. Terus jadi kayak nggak akan niche pada akhirnya ya. Jadi ketika lo semakin niche, lo akan semakin tidak niche gitu. Jadi lo ngomongin yang lain semuanya gitu. How come dari presentation skills jadi ada styling, jadi ada voice, jadi ada creativity, jadi ada lo gitu. Mungkin karena lo attention to detail lo itu kali ya, Fen ya. Jadi lo ngerasa, oh untuk being good at this, you have to be good at this juga gitu menurut gue ya. Untuk orang yang selebor ini komplimen, benar. Terima Nyet. kasih banyak loh. Sorry kok gue ngomongnya jadi gue sentimental. Enggak lah, Soalnya lo gak selebor pak. soalnya gue termasuk yang kalau lo tahu ada temen lo yang kalau lagi di resto
nggak ada juntrungan tiba-tiba jatuhin es teh manis tuh gue. Kalau lo tuh lagi nyetir tapi tiba-tiba ada orang nih, orang geblek nih nyetirnya, itu gue. Jadi untuk gue dapat komplimen ini tuh gue sangat prestasi sebenarnya gitu. Terima kasih banyak Anjir. lo. Thank you, Van. Iya, gue lanjutin yang tadi, itu yang tadi online. Yang offline, lo bahkan sampai mikirin scent apa, aroma apa yang mau disemprotin di ruangan workshopnya. Dan Bentar, itu udah lo offline berarti gitu. pertama kali kemarin sama Kang Yana ya? Kemarin sama Kang Yana. Oke. Belajar learning Design. ya, Learning experience design, yes. LXD. Ya. Kok ini wanginya ini, terus gue ajak ngobrol anak lo kayak, iya emang ini di desain sama Mas Fendi bahwa supaya kita terasosiasikan tendon dengan the certain kind of aroma. Kayak, How was it? Enjoy nggak kira-kira sama Kang Yana kemarin? Enjoy. Paling feedbacknya adalah ya kalau bisa dilamain lebih mantep lah. Feedback standar training nih, kalau bisa lama sebulan gitu ya. kalau bisa ya. Ngomong-ngomong feedback standar, lo kan udah berarti berapa tahun? 6, 7? 6. Kalau tendonnya ya, tendon 6. Tapi kalau gue pribadi untuk presentation design, itu kan gue dari 2015. Sebenarnya ini udah mark 9 tahun nih jatuhnya. Tapi kalau tendon sebagai company presentation skills workshop itu dari 2018, jadi betul 6 tahun. Right. 6 tahun tendon berdiri, I imagine lo udah ketemu ratusan, mungkin ribuan mungkin orang-orang. Masih ratusan, belum ribuan. Ratusan ya. Yang mau belajar presentation dan lo pasti ketemu berbagai macam problemnya mereka. Yep. Mungkin ini buat value untuk pendengar, kira-kira common pitfallsnya mereka tuh apa sih, Van? Dan biasanya lo nawarin solusi atau advice-nya untuk mereka tuh apa? Quantity company-nya ratusan, quantity orangnya ribuan, concern-nya sama. Ujung-ujungnya yang dibahas pasti nanya nervous deh. Ini berlaku nih, mau dari dulu sampai sekarang ya. Even waktu gue ngajar presentation design Pak, belum ngomongin presentation skills. Question-nya adalah, Mas Fendi kalau saya nervous tuh mesti gimana? Oke, gue bukan expertnya gitu kan masalahnya waktu itu. Sekarang pun juga gue masih belajar soal hal itu, dan bahkan untuk ngebahas soal nervous ini karena saking prinsipnya sama gitu. Selama gue ngerasa gue bukan yang punya keahliannya di situ, gue nggak mau maju sebagai untuk yang bisa ngajarin itu gitu. Jadinya untuk nervous itu gue associate facilitatornya namanya Zahra. Itu gue sampai harus ngambil dari angle psikologi sama hipnoterapi untuk ngebahas itu aja gitu. Karena menurut gue layarnya banyak banget. Dan ketika mereka nanya gimana caranya untuk ngehandle nervous, ya dari gue hanya bisa bilang kayak ibaratnya gini loh, ibaratnya lo punya penyakit. Nah, penyakitnya ini lo pengen coba treatnya mau gimana? Lo minum obat oral atau lo pengen topikal gitu kan, dioles dari luar misalkan seperti itu gitu. Nah, gue cuman punya tips topikalnya gitu. Gue nggak bisa ngasih lo prescribe obat itu gitu, karena itu kan layar psikis semua kan, kenapa lo nervous gitu. Dan itu tebel banget layar pembahasannya ke bagian sampai akhirnya hari ini lo kalau presentasi tuh deg-degan gitu. Bukan soal masalah persiapan dan segala macam gitu. Tapi yang satu yang pasti dari benang merah itu semua adalah lo mandatory kan disuruh presentasi pasti. Hari itu lo harus meeting, lo yang maju gitu. Jadi itu mandatory. Maka memang solusi klasik yang gue tuh juga nggak suka jawabannya adalah ya memang harus dilakuin aja gitu. Karena by lo ngelakuin, lo pasti bakal ngerasa lebih familiar, karena nervousnya lo yang sudah bertumpuk itu akan menjadi biasa karena lo udah sering ngelakuin itu. Tapi kan itu ngomongin jam terbang pasti itu jawabannya orang kesal gitu kan, kayak jawabannya adalah jam terbang gitu. Gue juga tahu. Nah gue bisa kasih tips yang dari topikalnya untuk teman-teman dari company, dari korporat, dari organisasi, dari individu yang nanya soal gimana caranya ngilangin nervous gitu. Nah, salah satunya karena tadi kita ngebahas soal masalah familiarity, maka selain lo jam terbang, tapi kan knowing how to-nya jauh bisa lebih bikin lo kayak, oh gue nggak sepanik itu gitu. Dan gue sering bilang ini tuh kayak lo bayangin pas lo zaman nyetir aja sebenarnya. Karena pas lo nyetir nggak, Nar?
mobil? Nyetir nyetir, Oke, inget pertama kali lu nyetir kapan nggak? SMA inget. SMA, oke. Mhm. Dan, lu belajarnya, apa nih, diajarin Manual orang dulu tapi di diajarin les atau sama pribadi sama sendiri, sendiri? Oke. Nah, diajarin orang tua kalau nggak salah waktu itu, Fen. oke. Nah, pas lu belajar lu ngerti banget kan kepanikan lu ketika lu mesti fully aware sama masa kaki kiri lu sambil kopling, tangan kiri lu sambil megang gini, lu sambil muter Mhm, setir, lu lihat. Masa yang lu lihat bukan depan aja tapi harus spion, spion juga bahkan ada 3 dan segala macam. Itu kan kepanikan semua mmm, yang terjadi karena lu belum familiar terhadap how to-nya kan. Tapi right, by lu sekarang udah di sekarang, mungkin kita bisa bilang belasan tahun udah lewat berarti ya dari iya, momen itu kan. Nah, lo nyetir lo tinggal fokus sama ya lo depannya mau kemana, semuanya itu udah bergerak tanpa lo harus fully aware, conscious bahwa itu tuh harus digerakin semua dan itu udah bekerja yes. secara automated kan. Dan apakah lo nervous? Enggak, tapi kalau gue tanya apakah lo jadi nggak takut tabrakan? Ya enggak dong, gue nggak mau tabrakan Mhm, juga. Jadi dari dulu sampai sekarang takut tabrakannya tetap ada kan? Nggak ada orang yang mau yes. tabrakan gitu. Tapi lo ngelakuin lo nggak jadi tabrakan, bedanya kalau dulu lo mesti aware sama semuanya, kalau sekarang lo udah bisa ngelakuin itu gitu. Jadi sampai ke presentasi gitu, nggak ada orang yang mau salah gitu. Itu kan terbesar terbesar ketakutan orang yang katanya bilangnya jadi nervous gitu. Mhm. Gue takut malu deh, gue takut salah dan segala macam. Sampai sekarang pun gue juga masih takut itu. Nggak ada yang mau itu. Lo kemarin IDFS ada ketakutan nggak? Wah, parah, Pak, nervous gila. Nervous tapi karena lo maksudnya gini, basic fundamentalnya lo nggak mau kayak malu untuk ngasih tahu hal yang kayak salah, teki, cringe, Yoi, norak gitu kan. true true Dulu sampai sekarang tetap sama gitu, tapi apakah true, lo harus bisa sampai jadi keringetan dan segala macam? Mungkin dulu iya, sekarang udah yes enggak dengan yes, ketakutan yang bener sama sih, gitu. Jadi itu yang bener sih, terjadi sama semua orang sebenarnya. Nah, gue bisa bener. kasih tips adalah cara nyetirnya. Lo takut sama nyetir itu udah layer yang tebel. Hmm, hmm, Kebetulan gue dapat rezeki ketemu sama Zahra, jadi associate facilitator sama Tenden sekarang. Jadi kita ada kelas khusus yang emang dikupasnya langsung kayak semacam short course di psikologi sama hipnoterapi. Nah, hmm, gue angkat tangan di bagian situ karena gue bukan expertnya gitu. Tapi itu ada. Dan itu mungkin bagian part dari minum obatnya. mhm, Nah, kalau iya, gue bisa kasih tips ke teman-teman ini adalah semakin lo tahu how to, ngebantu lo supaya semakin nggak harus konsil sama Ina itu dengan ketakutan yang sama. right, Dan itu kejadian sama semuanya. Dan itu lucunya adalah dari fresh grad sampai yang paling tinggi itu punya concern yang sama. Lo geser ke retail, lo geser ke FMCG, BUMN, kementerian, UKM, UMKM, startup, mhm, individu, sama semua sebenarnya. berarti tadi, dengan lo tahu how to-nya lo akan mengurangi at least ya, ketika while you're doing it. Tapi apakah ada actionable tips gitu, Van? Apakah kayak lu harus ulang-ulang latihan di depan kaca ngomong gitu, atau kayak gimana, Van, menurut lu? Disclaimer-nya adalah gue nggak pernah ngomong depan kaca sama sekali. Karena agak-agak jijik ya kalau gue. Tapi ngerekam itu gue sering. Bedanya Ah, adalah kalau di kaca gue ngerasanya kayak kenapa? Iya, gue ngerti concernnya adalah lu ngelihat lu gimana gitu kan ekspresi dan hmm, segala macam. Tapi kaca kagak bisa di playback masalahnya. Jadi gue gitu. ngerasanya susah gitu kan. Ngerekam, ya kalau lo pede, lo pakai front cam, ya sebenarnya secara tidak langsung ngaca gitu kan. Tapi Iya kalau lo juga. pengen kayak fokus sama biar lo supaya lancar aja, ya lo gue record biasa aja gitu. Nah Pakai record kamera belakang, biasa, Van, berarti. kamera belakang, atau misalkan cuman audio nggak masalah juga kan. Gue cuma pengen tahu Hmm, durasi dan segala macam. Jadi tapi ngerekam I itu sering. see. Occasion apapun yang tingkat urgensinya itu menurut gue adalah gue jarang dan gue lumayan takut salah di situ, pasti gue Ah, agak rehearsal di bagian situ. Nah, rehearsal ini yang sebenarnya sama, ini tuh jawaban klasik yang orang-orang tuh kayak, "Apa tipsnya supaya sebelum persiapan?" hmm, Ya tapi rehearse kan jawaban jawaban yang gue juga tahu mhm. sebenarnya kan.
Nah, cuma rehearse semacam apa itu yang beda sebenarnya. Nah, gue termasuk Gitu. yang kalau gue juga lagi nggak mood, gue pun juga yang penting rekam audio aja. Nah, masalahnya bener nggak dari situ ternyata durasinya cukup dan segala macam. Gue yang penting itu doang. I see. Yang gue butuhin gitu. Bentar, back to your question. Jadi pertanyaan intinya apa? Eh apa yang gue coba? Pain points-nya mereka dan advice dari lo biasanya apa, Oh, Van? oke, pain points betul. Heeh. Nah, Tadi jadi kan pertama nervous ya. nervous Ada betul. lagi Terus nggak? si rehearsal itu juga Hmm. sama. Dan by knowing how to yang lebih lagi itu juga jauh lebih bisa nyaman juga sebenarnya. Gue sering bilang kalau di tenden itu um, kita nggak bahas kayak gimana caranya supaya pede. Gue bilang pede itu masalahnya akibat bukan Hmm. bukan ability gitu. Walaupun ternyata by literatur akhirnya gue menemukan bahwa confidence itu skill ternyata. I see. Cuman untuk lo bisa melakukan itu, tetap layer-nya itu adalah itu tuh level paling akhirnya sebenarnya. How to-nya adalah sebenarnya bukan the exact doing the confident thing-nya sebenarnya. Nah, nge- tahu how to, tahu hacks, tahu cara-cara curang itu lumayan lumayan ngebantunya. Gue balik lagi ke nyetir lagi ya. Ya. Kalau lo ganti mobil atau lo switch pakai mobil sewa ataupun mobil teman lo gitu ya. Lo tahu bensin kanan sama kiri dari mana? Kira-kira. Lihat dari itu tuh di dashboard kan ada panahnya Yap. di kanan kiri. Ada orang yang tahu, ada orang yang mesti kayak keluar Harus terus dari luar ngeliat ya. kayak di Iya. mana gitu kan. Dan itu dua hal yang berbeda kan. Mhm. Knowing simple micro information itu tuh hal yang berbeda. Nah, Ah. bayangin hal secepat itu, contoh misalkan dalam presentasi gitu ya. Lo yang presentasi biasanya SED seperti itu versus orang yang tahu bahwa faktanya kita itu punya kemampuan buat sabotage sebelum counting yang maksimum adalah 5 poin. Jadi lo kalau misalkan ngejelasin sesuatu itu, kalau misalkan lebih dari 5 orang tuh mager buat dengerin, itu udah jadi hal yang berbeda lagi kan. Sekarang Hmm. kalau ini pun kita bukan di kelas, gue cuman share hal ini aja, itu udah jadi hal yang beda lagi kan. Iya. Mikroinformasi itu bikin lo jadi nextnya kayak, oh orang itu maksimal tahu, itu cuma, mau dengerin yang masih minat banget tuh cuman sampai 5. Jadi kalau misalkan gue tuh punya 7 poin, maka gue akan coba crunch beberapanya gue cluster jadi ada poin yang gue gabung. Jadi gue Hmm. sekali sebut itu cuman hari ini gue pengen ngomong ada 5 hal. Padahal yang gue ngomongin ada 7 Hmm. hal. Itu trik kan sebenarnya. Ya. Itu Ya. hacks. Dan apakah itu require lo untuk ikut sertifikasi dan segala macam? No, gue bilang. Hmm. Karena lo cuma cukup tahu itu aja. Tapi knowing itu lumayan ngebantu lo. Nah, apa yang kita coba share di Tenden itu sebenarnya nekanin hal sesepele itu. Bukan the fundamentalnya lo untuk jadi the best public speaker. Logikanya Hmm. gampang, karena nggak semua orang perlu jadi public speaker. Ya. Lo yang di kantor ngurusin misalkan kayak risk manager di satu bank, ya itu yang penting pas presentasi report itu lo nggak ngangeng-ngangong gitu loh. Itu dong yang dibutuhin sebenarnya gitu kan kalau ngomong. Apakah harus jadi gong terus ngomong? Enggak juga karena pas lo lagi Hmm. report tidak butuh inspiratif gitu. Nggak Ya. nggak nggak setiap hari harus jadi TED Talk kan sebenarnya. Makanya tips-tips kayak tahu nentuin si bensin itu kanan kiri cuman ternyata sesimpel lo ngeliat di icon di dashboard itu jadi hal yang kita akhirnya fokusin sekarang karena pun ternyata by eksekusi itu Mhm. ternyata semua demand-nya itu selalu by per 3 jam benar. Jadi yang lo expect kayak presentasi itu harus lo belajar 2 3 hari 2 hari tapi dari Hah. demand yang ada di korporat itu disediakannya cuma 3 jam dan by Buat kelipatan 3 jam for a ah topic gitu. Jadi I bayangin see. tadinya gue punya model desain itu kayak kuliah, ada 6, Heeh. ada 18 jam harusnya, tapi diminta bisa nggak ngebahas desainnya itu cuman 3 jam. I see. Maka logika gampangnya adalah lo akan nggak make sense untuk belajar dari the fundamental teorinya sampai ke pengembangan segala macam sejarah dan et cetera gitu Ya. itu kan nggak mungkin. Akhirnya lo mungkin adalah kalau gue bikin desain ternyata lo cuman butuh font gede sama font kecilnya itu tuh bedanya signifikan supaya orang Hmm. itu bisa lebih scanning ke Ya. kontennya. Itu trik kan pada akhirnya. Jadi knowing those tricks itu ngebantu lo jadi confident secara tidak langsung. Itu jadi akibatnya. Nice. Nice. Nice.
That's a great advice, Van. Thank you so much. Eh, itu semua bisa dipelajari dan gue juga pernah belajar dan gue jadi refresh lagi nginget-nginget kelas lo. Teman-teman, I really recommend teman-teman kalau yang dengerin ini dan tertarik, please lihat Tendon ya. Nanti gue tulis di links. Dan pertanyaan lanjutan gue, Van, lu udah 6 tahun ngelakuin ini, banyak yang lo lakuin, lo refine, terus mungkin lo tambahin, lo kurangin gitu. Lo udah ketemu principles atau framework atau apa gitu gak sih, Van, untuk presentation skills ini? Ada secret recipe gak sih atau anything? Pada akhirnya ada, dan ini tuh jadi campaign utama kita sebenarnya di Tendon udah dari pandemi sebenarnya sampai sekarang. Okay. Jadi kita di Tendon untuk ngurusin presentasi itu ada satu framework, kita sebutnya namanya Orange. Ya exactly Orange. Jeruk. Jeruk. Cuman Orange ini tuh singkatan dari opening, relation, attraction, navigation, game, sama ending. Ada 6 hal lah pokoknya. Nah, ini sebenarnya basic yang kita ajarin, yang kita share di storytelling. Tapi gue nggak mau bilang storytelling karena itu tadi gue bilang, report tidak perlu harus lucu, inspiratif, ataupun seru gitu kan. Banyak hal, banyak occasion di kantor itu yang tidak perlu harus menjadi TED Talk sebenarnya. Iya. Dan memang ada report, orang-orang ada games lucu sih ya. Iya, lucu kan. Contoh misalkan lu lagi mau report nih, terus lu harusnya formal, lu tiba-tiba ngomong kayak, coba Bapak ingat waktu zaman SD Bapak ranking berapa gitu. Mungkin kalau di TED itu tuh powerful gitu kan, kayak itu powerful banget. Mungkin di public speaking, Toastmaster dan segala macam, semua show gitu ya, you name it, itu lumayan seru engagementnya gitu. Stand up-nya ada lucu dan segala macam gitu. Tapi kalau di report kan tidak bisa dilakukan gitu. Jadi waktu itu kenapa kita mikirin kenapa harus ada framework ini, karena banyak dari semua teori, banyak dari semua pakem yang ada di buku ataupun tokoh itu yang kurang applicable ke teman-teman di kantor ini. Dan to be honest, waktu itu di zaman itu yang gue lumayan fokusin itu adalah perbankan. Timeline-nya lagi di situ. Timeline-nya gue lagi padet. Gue sama anak-anak tuh nge-handle perbankan. Nah, teman-teman di banking itu nggak mungkin ice breaking, Pak. Masalahnya nggak ada juntrungannya gitu, ditabuk yang ada gitu kan. Jadi makanya storytelling macam apa gitu. Karena storytelling yang kita sering ketemu tuh adalah storytelling yang propernya itu lo ngelakuinnya pitching, lo ngelakuinnya itu stage gitu dan segala macam, bukan untuk yang day to day gini. Makanya kita coba cari bisa nggak yang day to day menarik, tapi bukan berarti maksudnya menarik tuh harus lucu ataupun harus seru. Akhirnya ketemulah si Orange ini. Power utamanya sebenarnya simple. DNA-nya itu adalah lo coba untuk konteksin apa yang lo pengen ngomongin. Udah itu doang sebenarnya. Nah, opening, relation, attraction, navigation, game, ending itu untuk mengakomodir formatnya presentasi yang secara derajat itu lumayan one way. Ya kan, contoh misalnya kita ini meeting Zoom gitu misalkan ya. Kan tipikal tuh kayak mohon izin share screen dan segala macam gitu kan. Udah kedengeran suara saya dan segala macam. Nah, pas itu dimulai dan lu nyerocos sampai sebelumnya akhirnya discussion and Q&A, itu kan secara format adalah one way kan. True. Sebenarnya. Nah, jadi celah lo untuk engage itu sebenarnya agak-agak tricky, tapi bukan berarti nggak bisa dilakuin. Logic paling dasarnya adalah yang gue sering share adalah kayak Dora sebenarnya, Dora the Explorer gitu kan. Nah, si Dora ini kan sering banget nanya kan, kayak di mana gunung dan segala macam gitu. Ini orang kenapa nanya mulu gitu kan logikanya. Tapi ternyata acara anak-anak semuanya kan konsepnya seperti itu. Jadi lo itu nggak cuman watching, tapi juga ada disuruh muter juga otaknya, walaupun itu adalah dengan kemampuan anak-anak saat itu gitu. Kita sebutnya namanya passive engagement gitu. One way tapi ada engagement sedikit. Nah, si Orange itu sebenarnya nge-utilize hal itu. Jadi gimana caranya ketika lo mau masuk ke satu bab, itu lo mesti contextualize dulu. Tapi bukan berarti harus jadi bikin game. Sesimpel lo gibah tipis, contoh misalkan gini, lo ada report masuk ke bab ketiga, ngomongin soal pencapaian Q3. Itu kan harusnya data, report, chart, dan segala macam kan. Tapi sebelum lo masuk ke situ, lo gibah tipis dulu. Contoh gini, kita sama-sama, ini udah rame nih kemarin di grup ya teman-teman. Nanya nih, ini kenapa kok pada belum turun budgetnya, kenapa kok susah buat submit ini sampai harus 3 bulanan. Nah,
karena rame kayak gitu kita lihat nih, sebenarnya apa sih yang kejadian di Hmm. Q3 kemarin dan masuk ke data gitu. Nah, lu cuma butuh Hmm. itu doang sebenarnya. That's Permasalahannya it. orang itu tuh nggak siapin itu. Nggak even gue yang That's it. secara tiap hari ngomong, itu juga nyiapin itu. Apalagi Hmm. misalkan sahabat-sahabat tidak supel ya di sosial gitu ya, seperti saya, itu susah untuk ngelakuin hal itu. Jadi kalau nggak disiapin, gue nggak aware bahwa itu tuh mesti dilakuin. Nah, Orange dari opening, Hmm. dari relation, attraction, navigation, game ending ini intinya adalah nge-planning dinamika lo selama lo lagi presentasi. Supaya presentasi lo nggak jadi presentasi. Lo jadi kayak ngobrol biasa. Biasanya kan presentasi itu sebenarnya kan komunikasi lo secara biasa di kantor. Yang harusnya True. itu bisa disampaikan sesehari-hari itu. Cuman bedanya kita itu punya switch on presentation mode yang selalu Hmm. keluar. Dan itu nggak beda ketika lo nada-nada pas lo skripsi. Dan itu ke bawah terus pas Hmm. dikerja. Hari ini saya ingin mempresentasikan bla 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 bla. Itu kan switch Hmm. on presentation mode lo kan. Yeah. Dan itu tuh bikin kok lo jadi nggak ngobrol ya sama depannya. Jadi ujung-ujungnya si Orange ini untuk ngejaga supaya lo jangan presentasi, bro. Lo Okay. ngobrol kalau bisa, tapi ngobrolnya tetap satu arah karena kan lo tetap harus maparin kan. Mhm. Itu yang kita hadirin di Orange ini sebenarnya. Menarik. But gue harus refresh ikut kelas lagi kapan, Van? Gue pas gue ikut kelas lo belum ada By the Orange. way, gue nggak tahu ini akan lo publish kapan, tapi sayangnya Hmm. spesifik yang soal Orange itu nanti gue akan bahas di Sabtu besok. Oke. Kayaknya udah lewat ya begitu Iya, udah begitu lewat dia kan. sayang Iya, ya. tapi Oke ya oke oke. anyway, tapi kalau yang nggak sempat, kita ada online course-nya. Hmm. Jadi kalau lo Oke. pengen coba akses dengan format online, itu lo cek di bio-nya attendant, itu ada kita online course, lo bisa nonton kapan aja, gue nyerocos panjang soal Orange di situ. Khusus Nice. Tapi tentang the story Orange. part-nya aja. Thank you, Van. Nanti gue link di Mhm, show notes-nya. mhm, mhm. Tapi apa bedanya, Van? Kalau gue mungkin udah pernah ikut sesi lo, terus gue Yap, ikut online-nya mungkin oke ya kita buat mhm, refresh gue. Tapi mhm. apa bedanya ikut si online itu dengan kelas yang lo bawakan langsung kira-kira? Simply Experience-nya kan latihannya sebenarnya. sebenarnya. Hmm. Latihannya itu yang kita bedain karena ya online itu online yang gue tadi sebutin itu tidak live. Jadi itu e-course, lo Hmm. akses ya udah pasti satu arah banget kan. Lo nggak bisa Oke. coba untuk lo aplikasiin, tapi kan apakah lo bisa konsultin itu, lo bisa tanya-tanya, kan itu Ya, hal ya, yang berbeda. Cuman kalau ya. di offline ya yang kita tekanin adalah the exercise experience-nya sebenarnya. Dan kita selalu tekanin lo cobain sama materi lo, jangan cobain pakai mock up. Jadi kalau misalkan lo nggak make sense dipakai buat report lo, ya itu pertanyaan besar dan di offline lo nanya itu sebenarnya. Ya, 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 ya. Ya, gue inget banget Tandon tuh latihan banget sih. Bahkan pas online waktu itu ya latihan. Kemarin banyak latihan. Oke. Orange ada di Sabtu atau online. Tapi kan fans sekarang, gue imagining kalau tadi Orange ada singkatannya banyak gitu. Yeah. I assume it was for long form format gitu. Tapi kan sekarang kan buset deh. TikTok aja reels gitu hooknya harus 3 second atau bahkan 1 detik kali ya. Atau either mereka langsung di scroll. Menurut lu itu masih kontekstual gak, Fen? Masih, Apakah masih bisa? banget. Jadi gini, bukan bermaksud untuk comparing satu framework dengan framework lain ya, tapi untuk yang Orange ini, struktur yang kita coba share ke teman-teman itu adalah yang kita bilang modular strukturnya. Jadi kalau misalkan lu cuman gini kan ada ORANGE. Ternyata untuk konteks yang pendek, lu cuma pengen copot cuman ambil navigation sama game, which is NG di Orange. Dan itu I see. praktikal, masih bisa dipakai. Nah, tadi gue bilang lagi, DNA dari si Orange ini itu adalah contextualize apa yang lo mau sampein. Jadi kalau misalkan dalam 3 detik, tadi gue bilang pakai gibah tipis di reward, boleh. Bahkan di tiap akhir sesi, gue tuh selalu bilang ke teman-teman yang ikutan di kelas adalah, kalau lo pengen ditch teori ini, gue sangat encourage sebenarnya. Karena pada akhirnya gue pun, cara nge-consume semua pembelajaran adalah
buku gitu misalkan ya, dari 300 halaman gue cuman perlu 10, ya kenapa emang gitu. Emang yang lainnya kan itu adalah elaborasi dari situ yang menurut gue, ya ada yang gue nggak cocok, ada yang gue nggak cocok. Orange pun juga sama, gue nggak jamin event tuh kita udah siapin buat teman-teman kantor, tapi ini cocok juga buat semuanya. Tapi ternyata ada 2 yang lo cocok dan itu udah kita desain modular. Jadi Nice. sama kayak Lego lah. Makanya kenapa gue suka banget Lego itu karena itu, karena modular. Lo cuma copot 2 itu jadi sesuatu. Nah, Oke. jadi lo tidak harus pakai. Jadi kalau presentasi harus orange dari O sampai E gitu, itu harus ada. Enggak sama sekali. Lo cuma pengen pakai O sama E-nya juga bisa sebenarnya. Menarik. Dan itu bisa jadi satu style storytelling yang baru lagi dengan si modular itu sebenarnya. Jadi Lucu. itu yang bisa dipraktekin. Panjang ngebantu lo bisa sustain, pendek pun Nice. bisa bantu lo buat nge-punchline. Dan itu bisa pakai Oh, si that's good. beberapa bagian dari si Orange. Ih, jarang deh Van orang yang punya framework tapi nggak wah gitu. Lu harus pakai framework gue. Biasanya kan gitu kan. Tapi Biasanya ya. it's refreshing bisa modular, bahkan lu mengencourage ya udah kalau lu udah outgrow this theory lu punya sendiri, why not? Keren. Ini berarti bisa dipakai buat short form, bahkan buat Bisa. orang-orang kantoran yang harus nge-pitch sesuatu ke bosnya gitu. Yang Bisa banget. Bisa banget. sibuk gitu ya. Bisa banget. Oke. Ngomongin modular, Van. Gue pengen ngomongin Lego. By chance juga gue udah pernah ikutan sesi Lego. Apa Van? Boleh diceritain Serious sih Play. namanya? Lego Serious Play. Serious Play. Itu how it came to be, dari hobi kah? Terus apakah itu lo ngarang sendiri atau lo ada sertifikasinya? Boleh ceritain gak? Oke, singkat cerita, perjalanannya sebenarnya 2 part ya. Jadi gue suka Lego as a hobby, dan akhirnya jadi satu workshop yang bisa difasilitasikan. Namanya Lego Serious Play, yang waktu itu lu juga cobain juga sama gue. Masuk ke Lego dulu deh. Jadi backgroundnya adalah, waktu itu adalah tahun kedua gue di kantor itu sama anak-anak sepakat kita cuma 4 hari kerja selama seminggu. Jadi 4 days working. 4 days working. Nah, 4 days working berarti kan selaknya dari Jumat tuh udah kosong kan, sampai Minggu gitu. Gue bilang apa aja gitu. Dan I know policy di kantor beda-beda, tapi kalau di gue nggak ngelarang untuk lo double or triple or multiple jobs. Yang penting secara timeline terpenuhi, secara priority untuk saat ini nomor 1 pekerjaannya ada di tenden gitu. Nah selebihnya lo mau sampingan kapanpun juga boleh. Lo mau nyantai juga bukan urusan gue gitu kan. Nah di Jumat sampai Minggu ini kan lumayan banyak kosong. Nah gue waktu itu isengan lah, bosen apa kek gitu ngapain. Nah gue sama istri itu akhirnya lagi iseng jalan di satu mall, lewatlah Lego Store gitu kan. Gue termasuk yang skeptis sama Lego, karena satu mahal tapi lo disuruh bikin sendiri. Logika orang anti Lego kan biasanya. Ngapain sih lo beli Lego, udah mahal disuruh bikin sendiri lagi gitu. Mainannya belum jadi gitu kan, bukan hot toys atau figurin gitu kan. Cuman waktu itu ternyata kebetulan lagi ada satu edisi Lego Botanical, jadi itu Lego bikin buke bunga gitu ya. Lumayan nih bagus buat dipajangan di rumah. Nah, gue mikir cuma gitu doang gitu. Dan kebetulan emang waktu itu lagi lumayan tersebar kan, kayak yang kalau Valentine lo ngasih buke bunga. Itu satu set yang lumayan viral di orang bukan non Lego enthusiast gitu ya. Karena lo lucu ngasih itu. Akhirnya oke, boleh nih beli aja gitu kan. Gue yang bikin waktu itu awal. Nah ternyata pas gue bikin, anjir kok seru nih. Loh bentar kok ini kok asik nih gitu ya. Terus gara-gara asik gue iseng beli lagi kan. Ini si orang emang calon-calon target market Lego kan ternyata. Gue beli lagi nih iseng gitu, dan gue beli lagi akhirnya gue cuman gini, gue bukan anak mobil, gue nggak hobi mobil, tapi gue interest sama bentuknya gitu. Jadi gue belilah Lego mobil gitu. Yang kebetulan edisinya tuh for adult, jadi ternyata ada for adult ya gitu. Jadi gue nggak ngerasa kayak bocil gitu ngelakuin itu kan. Gue belilah itu satu gitu. Tapi kali ini gue iseng, gue pengen update gitu, stories aja gitu di Instagram.
gue post feed deh gitu sekalian gitu. Akhirnya Hmm. gue sok-sok bikin video, jadi gue Oke. rekam-rekam dan segala macam gitu kan. Pas bikin sampai jadi. Dan emang ternyata pas gue bikin, pas lagi di part yang mobilnya tuh masih kebuka semuanya, ada engine dan segala macam tuh kayak, ih keren banget, gue kayak anak bengkel gitu, padahal gue bukan anak mobil gitu kan. Tapi gue I see. suka sama kompleksitas bentuknya gitu. Gue foto dan segala macam. Nggak jadi gimana-gimana sih, maksudnya pas gue foto pun ya akhirnya juga bukan yang kayak orang juga respons juga, temen gue juga pada nanyain, enggak juga gitu, cuman jadi gitu aja gitu. Cuman gue penasaran gitu, kok si Lego ini pas gue post itu nggak terlalu, apa orang tuh jarang yang main Lego kali ya, sering gue gitu ya. Jadi gue kayak ini apa, ke pasif agresifnya introvert gitu kan. Jadi kayak gue nggak maksud buat pengen ada reply, tapi gue juga pengen dong di reply gitu Iya. kan dan segala macam. Pasif agresif orang introvert emang nyebelinnya di situ. Iya. Terus gue iseng lah TikTok. Hmm. Dulu tuh gue sebelumnya gue TikTok ada, gue ngupload buku Pak, karena gue hobi hobi apa ngoprek, bukan hobi baca, tapi gue suka beberapa buku yang emang spesifik gue suka isinya, tok Mhm. gitu doang ya. Gue Hmm. bukan bookworm. Gue TikTok gue ngupload itu gitu. Tapi ya gitu doang, bukan yang jadi gimana-gimana, ada komen dan segala macam nggak juga gitu. Gue upload nih si Lego gitu kan. Gue inget banget, gue sama istri gue lunch, gue jalan ke PIM saat Mhm. itu. Gue ngupload jam 11 gitu. Terus gue lunch jam 3 gitu kan. Terus gue buka notif. Lo tau notif yang di bawah kanan bawah itu kan, Yes, muncul yang yes. yang pop up gitu kan. Yes. Tiba-tiba pop up 3.000 like, terus gue, hah? Buset. Apaan nih gitu kan. Terus gue lihat komennya sampai ratusan, sampai seratusan gitu kan. Wow. Nah, apa nih gitu kan. Terus Nggak pernah kayak gitu ya, lihat, Fen ya? iya nggak pernah, dan gue nggak bermaksud Oke. gitu kan. Oke. Dan ya maksudnya teman-teman yang ada di TikTok pasti tahu, pasti familiar sama Magic ini sebenarnya. Karena ini biasanya juga terjadi juga sama teman-teman yang lain yang akhirnya sekarang fokus di TikTok. Dan gue ngerasain itu si rush exposure yang tiba-tiba jadi begitu. Terus dan komen-komennya itu ya gue termasuk yang enjoying itu. Mungkin ada teman-teman yang enggak, tapi gue enjoy gitu. Kayak komen-komen berapa nih bang gitu, terus kayak bikin berapa lama bang, kan kalau di TikTok kan abang-abangan kan, bang BG itu loh, Iya, bang gitu. Tapi gue lucu gitu, akhirnya gue balas dan gue enjoy gitu. Dan itu tidak terjadi di Instagram gue waktu itu kan, gue ngupload, gue di public juga kok di Instagram gitu, bukan gue private, tapi beda nih gitu. Di TikTok kok lucu. Nah akhirnya starting gue lanjutin Lego itu bukan karena gue murni suka, tapi iya gue juga suka, tapi gue lumayan kayak kayak kaget sama TikToknya gitu I kan. see. Nah insting pasif agresif introvert gue muncul di situ gitu kan, kayak oke nih gue bikin postingan lagi dengan tanpa maksud menjadi kreator gitu kan. Tapi gue suka aja sama the response gitu kan. Akhirnya gue beli lagi satu lagi motor kecil, dan ini versi anak-anak, bukan yang mahal kayak yang adult gitu, bukan yang pricey kayak gitu. Gue iseng lah, dan ternyata efeknya sama di TikTok itu. Dan sedikit flashback ke yang Orange tadi, DNA gue nyusun storytelling dari si videonya itu adalah part of the Orange juga sebenarnya. Jadi si Orange ini versatile, buat lo di kantor bisa, lo bikin konten sosmed juga bisa, event video reels bisa, event carousel juga bisa gitu. Jadi gue praktekin itu, walaupun tidak se-exact O sampai E, tapi tadi gue bilang gue ambil modularnya aja, gue pakai di situ dan ternyata works. Dan kenapa gue bisa bilang works, bukan gue yang bilang, tapi memang dari komen-komennya banyak yang salfok sama, gue suka banget sama storytellingnya. Terus ada yang bilang, dan by the way Nar, video TikTok gue itu bukan video TikTok pendek 6 menit, 5 menit. What? Jadi kayak YouTube sebenarnya. Makanya gue bilang isengan banget kan. Jadi gue tuh bukan yang kayak bikin short form gitu loh, justru malah itu. Gue malah bikin long form. Long atau long 5 menit maksud gue ya, atau 6 menit. Tapi yang stay di situ tuh nyampe kok orangnya sampai ada satu video yang sejutaan view tuh sampai survive di terakhir, di akhir itunya. Nah, tapi turun tetap, tapi banyak yang sampai akhir gitu. Dan banyak yang bilang kayak, gue nggak sadar gue nonton ini 5 menit, gue nggak percaya ternyata gue malah 5 menit kebuang di sini gitu. Jadi banyak komen kayak gitu. Dan jadi gue ngeliatnya dua pada waktu itu.
Satu emang ternyata Lego ini seru, kedua respons orang-orang kok lucu gitu, dan yang ketiga adalah ternyata gue bisa exploring apa yang gue lakuin di presentasi dengan format yang lain di sini. Jadi tiga hal itu gue lakukan gitu, dengan kulminasinya adalah gue jadi suka Lego. Gue suka beli Lego dan gue suka bikinnya dan segala macam, dan akhirnya gue upload gitu. Jadi patokan gue yang gue bikin gue upload. Nice. Simple saat itu. Nah, Oke. akhirnya 2023 awal gue coba nyari kan, Lego nih bisa ada workshopnya nggak sih gitu. Gue nggak tahu tapi bisa workshop apaan gitu kan. Sampai akhirnya tadinya gue pikir adalah karena ada beberapa dari corporate itu yang nanyain, Mas Fendi ada ini nggak, ada sesi yang ini nggak, yang seneng-seneng gitu kan. Itu pertanyaan Iya, tipikal iya, iya. ke vendor Corporate. training kan gitu. Iya, iya. Ada sesi yang ini nggak buat ngisi acara gitu. Tapi Hmm. bukan mau belajar, maksudnya ngisi acara aja gitu kan. Nah, gue yang sangat orang yang tidak asik ini kan tidak punya opsi kan. Gue ada opsinya tuh belajar semua gitu. Terus gue pikir bisa nih gitu. Gimana kalau kita ajak nanti karyawannya sama keluarganya main Lego. Gue mikir begonya masih gitu tuh gitu. Nah, pas gue search, keluarlah satu term, Lego Serious Play. Apaan nih? Menarik kan gitu. Gue nonton lah beberapa teori, beberapa YouTube dan segala macem. Oh ada ya, ternyata ada format workshop untuk lo ngefasilitasiin, ngegantiin brainstorming dengan handstorming namanya. Jadi daripada lo tuh mikir segala macam tapi lo nyoret, ternyata bisa lo jawantahkan dalam sebuah model 3D yang secara khusus kebetulan mediumnya Lego. Lo mau ganti pakai tempat minum terus mau pakai remote juga bisa sebenarnya. Kayak ini adalah gue punya keinginan untuk bisa menempel langsung ke customer, tapi gimana ya caranya? Nah, ini tuh handstorming nih. Kita lagi ngelakuin handstorming kan ini sebenarnya. Jadi itu dilakukan tapi dengan Lego, karena Lego punya possibility bentuk yang lumayan fast gara-gara dia punya sistem modularnya itu kan. Nah, itu menarik tuh. Nah, karena gue menarik, gue nyicil lah. Gue ikut sertifikasi online dulu, dapat, terus gue pengen lebih lagi, gue makin ambis, dan akhirnya 2023 yang kemarin, gue iseng lah, gue nekat karena ada salah satu yang mempopulerkan si metodenya itu, yang lumayan OG dari Denmark, itu lagi tur ke Malaysia. Gue iseng lah, gue coba sertifikasi ke sana kan, dan ternyata applicable sampai sekarang gitu. Nah, yang kemarin lo ikutin itu adalah sesi Lego Serious Play. Itu surprisingly gue datang lumayan skeptis lah, Van. Kayak apa sih main gitu. Tapi ada skeptis ya, tapi ada juga was-wasnya kayak ini kayak gini-gini, jangan-jangan gue ntar tiba-tiba curhat gitu. Udah bener sih. Lumayan terapeutik sih. Bukan lumayan sih, terapeutik banget sih somehow. Pas gue skeptis, gue juga gak ngerasain itu. Jadi gue tuh ikut sertifikasi bukan dengan gue pengen ilmunya, enggak. Gue malah justru kayak gue pengen lihat sebullshit apa nanti teorinya gitu. Karena menurut gue tuh kayak gak ada kayak gini loh, kayak song ide gitu. Kayak lo kayak ini kayaknya tipikal pelatihan yang nanti lo ngelakuin apa tapi disambunginnya kayak dibanding gitu loh. Tahu kan diada-adain kayak gitu. Jadi apa aktivitasnya tiba-tiba kok gede banget analoginya gitu. Gue ngerasanya kayak gitu banget soalnya. Tapi ternyata gue yang kena sendiri waktu yang sertifikasi online itu udah lumayan kebantah. Pas gue ikut sertifikasi offline itu langsung kebanting semua skeptikal. Dan tapi istilah yang gue pakai sekarang kan jadi gini, Lego Serious Play itu kan adalah license yang dikunci hanya untuk the product itself-nya aja. Tapi keilmuan Lego Serious Play secara fasilitasinya itu tuh dibuka sama Lego secara open. Jadi logika kasarnya adalah sebenarnya lo bisa memfasilitasi Lego Serious Play tanpa butuh sertifikasi. Itu definisi definisi publiknya. Tapi pas lo lakuin sebenarnya susah, karena pas gue coba untuk ngelakuin itu tanpa sertifikasi, kayak orang bego ngomongnya gitu. Karena gue nggak tahu juntrungan kenapa why dan segala macamnya kan. Gue nggak bisa nyambung, gue nggak bisa memfasilitasinya buat orang. Dan ternyata setelah dipelajarin ada. Tapi skeptikal gue tadi yang lo bilang tadi kayak, kok berasanya jadi terapi ya? Iya betul. Dan karena di
kita supaya pendek nyebutnya LSP ya, Iya. Lego Strip saya LSP. Nah, Hmm. LSP ini kan gue butuh brand di kantor gue karena kan gue tidak bisa menaruhkan ini sebagai LSP. Karena itu kan bukan punya gue kan. Iya. Nah, jadinya kita bungkus lah karena lo tadi punya feedback yang sama tanpa gue harus sebutin, akhirnya kita sebut ini di Tandem itu namanya forming therapy. Hmm. Jadi lu melakukan terapi tapi dengan membentuk sesuatu. Kita sebutnya namanya forming therapy. Nah, dan itu berasa di gue. Even waktu gue coba untuk masih skeptis itu, ternyata gue baru ngeh company gue sendiri itu ternyata direction dari per individunya itu jalan sendiri-sendiri semua. Dan itu tersadari gara-gara gue ngeliat bentuknya exactly kayak gitu. Ternyata yang gue kurang adalah gue tuh tidak secara intensif ngasih direction ke teman-teman kalau selama 3 tahun ke depan kita tuh mau kemana. Dan hal itu susah dicapai dengan lu coret-coret di papan tulis ataupun pakai post-it dengan metode lain yang standar kalau kita tuh lagi brainstorm ibaratnya gitu. Tapi gara-gara dibentuk pakai satu model 3D ini kelihatan banget kalau gue sama anak-anak itu geraknya sendiri-sendiri semua. Direction-nya nggak ada dan salah siapa salah gue. Jadi gue baru ngeh ternyata leadership-nya bisa di-tackle dari situ. Oh, even gue sendiri pun ternyata gue tidak fully articulate kita tuh mau kemana. Sebenarnya gue terlalu ngambil nyantai, akhirnya pas udah dijadiin build, ya iya, sendiri-sendiri jalan. I see. Dan berapa lama, Van, biasanya kalau kita mau ada workshop atau sesi Lego Serious Play ini? Misalnya Secara teori, skenario-nya gue, misalnya ini beneran sih, kayak si Doki nih pengen, mau dong Van gitu. Berapa lama sih biasanya? secara teori itu sebenarnya pas gue ngambil itu 4 hari. Tapi di prakteknya di lapangan itu susah. Karena ngunci 4 hari itu kan big deal kan buat company. Akhirnya kita samain kayak presentasi. So kita bikin ini dalam modular 3 jam. Nice. Yang udah ada paling mentok itu jadinya seharian 6 jam. Jadi 3 kali 2. Nah itu timeline yang paling make sense di field yang sekarang. Gue nggak tahu kalau di negara lain, gue nggak tahu kalau di kota lain gitu ya. Tapi kalau yang kita lakukan di Tandem itu selalu kita kunci by 3 jam. Kalau bisa seharian ya berarti 3 kali 2. Itu yang paling sering kejadian. Right. Oke. Catat dulu. Oke, nanti gue kirim proposal habis dari sini. Ini bukan podcast jatuhnya, ini lebih ke initial meeting. Iya, ini kayak yang lo bilang kemarin ya, conversational. Sebenarnya lo lagi jualan nih. Bener Pak, jadi dari tadi sampai sekarang saya isinya jualan ini sebenarnya gitu. Jadi kalau yang dengerin ini juga jadi korban ya terima kasih banyak gitu. Tapi ya gini, hal ini tuh dilakuin sama, lu ngikutin ini nggak, Chris Do? Iya, banget. Ya, ini sebenarnya yang paling gaungin ini dia kan. Maksud gue nggak tahu kalau di orang lain karena mungkin gue juga terbatas juga konsumsi narasumbernya. Tapi dari gue waktu zaman kuliah yang lumayan articulating soal pitching kan Chris Do. Sampai akhirnya gue temukan di satu momen itu tiba-tiba dia lumayan kencengin soal masalah conversational. Nah, penyakit kita-kita yang kreatif ini, yang sangat kreatif, works-nya sangat bagus banget, adalah kita itu tuh suka banget, yang gue suka dulu, yaitu thrill untuk revealing, atau kayak ini, kayak presenting. Wah, ini dia nih, gitu ya. Iya, jadi the thrill of presenting itu tuh hobinya teman-teman kreatif banget. Karena kita pede banget sama hasilnya kan. Jadi kita tuh pengen kayak, ibaratnya kalau ini show gitu ya, kita pengen tutup tirai, kita jelasin semua konsep dan segala macam, sampai itu gong, inilah dia logonya gitu, inilah dia works-nya. Kita pengen banget kayak gitu. Nah cuman masalahnya dari situ, ketika lo pitch, atau ketika lo coba untuk selling sesuatu, ternyata thrill of presenting itu ngebunuh conversation. Jadi akhirnya gradasi nih. Nah, jadi dari dulu gue meeting itu tuh gue selalu proper nyiapin deck. Sampai sekarang akhirnya gue sama anak-anak, gue sama tim itu kalau misalkan harus initial meeting, harus pitch, itu kita no deck. Karena ternyata yang paling penting adalah itu tuh ngobrol ya, daripada lo tuh kayak siapin proper deck terus lo bikin mereka wah keren banget nih Mas Nara gitu. Dulu gue mikirnya gitu, karena gue punya background kreatif kan, dan gue pede banget sama produk gue. Makanya gue pengen banget itu jadi show gitu, jadi presentasi. Nah ternyata by time gue menemukan bahwa, dan kenapa kita sekarang campaignin adalah conversational presentation, karena kita justru malah pengen orang semakin tidak presentasi. Kalau bisa nggak ada bentuknya. Nanti pas orang nanya kayak Mas Nara boleh di-share nggak harganya? Boleh Bu, kita share baru.
decknya. Dan if possible, gue coba untuk run through beberapa modul yang emang harus lo ngelihat deck karena nggak make sense lo jelasin by verbal. Tapi apakah kebutuhannya di address seperti apa, kenapa lo butuh, kenapa kita bisa bantu, akan lebih fundamental ketika ya kita ngobrol kayak gini. Jadi lo ngerti, lo ngerasa dibantu, bukan Menarik, dijual. menarik. Tapi ada penolakan nggak, Van? Karena kan ini nggak umum ya dengan Yap. relationship vendor dan klien gitu. Misalnya kalau lo diajak Mas ngobrol dong ini apa. Mereka berharap pasti ada deck gitu. Pasti. Ada Dan reactionnya gimana, Van? sebenarnya gini, gue selalu ambil posisi adalah ketika ada satu teori, itu bukan berarti ngebunuh teori lainnya. Pemikiran kita adalah ketika ada satu tambahan teori, berarti itu nambah. Means berarti persiapan lo juga double. Jadi sebenarnya gue ngomong gini pun, gue bukan berarti deck nggak disiapin. Oh, benar. Jadi gue tetap punya amunisinya. Cuman yang gue selalu sampein ke gue, ke teman-teman yang emang dedicated buat partnership gitu ya, buat yang buat close the deal-nya, client relationship dan segala macam, gue selalu tekenin adalah jangan buka deck sebelum lo ngobrol the exact demand dari si meeting ini. Jadi lo ngobrol dulu aja kayak gini, dan bahkan gue selalu gini kan, dan itu banyak kayak misalkan gini, mereka kan udah biasa procurement deh, teman-teman di pengadaan gitu kan, mereka tuh udah biasa dengan format mereka sendiri-sendiri. Jadi begitu mereka masuk, kita masuk sebagai vendor, mereka masuk di meeting, mau ini online atau offline ya, mereka pasti akan stick sama the agendanya gitu. Jadi dia akan bilang, silakan Mas Nara boleh dikenalin gitu. Nah, walaupun mereka ngasih panggung kayak gitu dan gue ada di panggungnya untuk gue kenalan, yang harusnya gue buka deck dan mereka ekspektasi gue buka deck, gue ganti. Jadi pas gue selesai, baik, thank you Mas Nara for inviting. Sebelum kita mulai, boleh share dikit nggak Mas Nar? Jadi kalau di kantor tuh sempat pernah dimarahin nggak sih Mas gara-gara presentasinya kok kurang dan segala macam gitu. Akhirnya mereka nyerocos. Jadi sebelum gue udah standby position ya kalau di offline ya, gue udah standby berdiri di depan. Tapi gue akhirnya kasih panggung itu, jadinya gue berdiri di depan jadi kayak MC gitu. Jadi kayak silakan cerita. Ya jadinya ya. Iya, sampai akhirnya mereka selesai ceritanya udah mulai habis. Gue bilang oke, baik. Nah, cerita-cerita itu gue jadiin juntrungan buat bridging kontekstualize ke proposal. Yang ternyata kalau secara fundamental itu adalah orange. Contextualizing the content. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan lu tadi cerita nih, Nar. Iya Mas, jadi kemarin jadi kenapa ini kita ada meetingnya, kemarin tuh kita ditegur Mas dari board langsung, karena kemarin pas town hall, kita teman-teman lagi presentasi tuh, apa sih masa ngomongnya kok kayaknya kurang bold gitu. Nah, fakta itu, pas gue buka proposal itu, bahkan gue bisa nge-skip slide, Nar. Jadi harusnya gue slide 1 itu adalah kayak kliennya siapa aja, attendant itu siapa. Itu gue langsung skip, gue langsung show itu, dan itu gue lakuin di depan itu. Gue langsung scroll ke bagian part yang modul buat masalah ngomong gak bold. Jadi gue buka. Nah, thank you Mas Nara buat ceritanya. Jadi tadi seru sih, dan itu sebenarnya bukan concern Mas Nara aja, gue pun juga gitu kok Mas. Jadi kalau gue dulu sebelum gue tahu hal-hal ini, ngomong gak bold tuh jadi concern juga buat gue, yang ambis juga sebenarnya presentasi. Nah, salah satunya di tenden kita bahas ini Mas, jadi di tengah baru, nah sambil sebelum kita lebih lanjut, gue kenalan sedikit tentang soal tenden. Jadi tenden ini bla bla bla. Nah, kenalan itu biasanya tuh tengah atau belakang. Jadi even sampai situ pun dia mungkin belum tahu banyak soal tenden itu siapa, gue itu siapa. Tapi the fact ini meeting ada, dia punya modal trust itu sebenarnya. Jadi gue manfaatin itu dulu sebelum gue akhirnya jualin kredensial tenden itu siapa. Nah, itulah conversational yang kita gawangin sebenarnya di tenden sekarang. Nice. And it can be taught ya, Van ya. Bisa diajarin ya ke orang-orang ya sebenarnya. Conversational presentation. Bisa banget. Dan sebenarnya lu modal dengerin ini udah jadi trik kan. Berarti kan abis ini tinggal ngelakuin itu. Nah, masalahnya adalah semakin detail nggak how to-nya nanti dan segala macam. Nah, itu semakin detail lo tahu ya semakin lo tahu juga, karena mungkin ntar pas sudah lo ngelakuin itu ada hurdle dan segala macam. Jadi simple tips, ntar lo tambah, lo tumpuk dan segala macam. Nah, tahu tips baru, ya saran gue sama kayak tadi, bukan dihilangin tips yang lamanya, tapi justru malah lo banyakin amunisinya, dan pasti waktu persiapannya akan lebih panjang, of course. Alright. Wow, ini
Not joking, tapi ini value per menitnya kayaknya paling banyak nih so far ya. Thank you, Fan. Thank you so much. Dan ini gratis Thank you, tadi sih. sama-sama. Karena waktunya juga udah habis sebenarnya dan udah lewat. Suka tidak suka harus gue tutup di sini podcastnya. Any last statements atau tips buat teman-teman Fan yang dengerin? Sama kayak tadi ya, sebenarnya pada akhirnya presentasi yang menarik itu bentuknya bukan presentasi. Jualan yang akhirnya ngejual banget, itu bentuknya nggak ada jualan-jualan sama sekali sebenarnya. Dan kayaknya kalau lu coba untuk cari di semua film, kan sekarang film adaptasi banyak ya, film adaptasi dari real. Contoh misalkan kemarin di gue lupa Amazon, gue lupa yang ini film yang sejarahnya Air Jordan. Oh ya Nike. Iya Air itu kan. Air. Itu ada kemarin di Apple, Tetris juga ada kan. Yes. Film Steve Jobs udah 3 kayaknya yang di terus ataupun ini The Big Short itu ngomongin soal ya itu juga sama, itu isinya ada presentasi juga. Nah, kalau lo temuin sebenarnya hampir dari semua deal itu terjadinya tuh nggak di meeting. Lo baca semua buku dan segala itu semua deal itu terjadi nggak di meeting. Meeting tuh elaborasi dari setelah deal jadi. Akhirnya lo meeting buat teknis tektokan dan segala macam. Tapi the closingnya itu terjadi itu tidak di meeting. Jadi itu true conversation dan segala macam. Dan kayaknya kalau kita juga sekarang udah maksudnya benar, lo kan juga ada beberapa company juga gitu kan. Dan lo paham juga bahwa bukan masalah power of mouth, tapi ketika lu ketemu satu orang dan orang itu instantly nyambung sama lu, terus lu cerita, masuk nih, itu masuk. Dan ternyata lu bisa ngelakuin pitching yang lebih pitching daripada waktu kerja lu gitu, hari kerja lu gitu kan. Jadi pada akhirnya itu yang terjadi sebenarnya sekarang. Makanya presentasi sebagai format yang sangat one way ini mesti kita anggap itu emang sebagai agenda aja. Lu emang mau presentasi hari ini, tapi apa yang exactly kita lakuin sebenarnya adalah komunikasi. Dan baik komunikasi sebenarnya ngobrol. Jadi presentasi yang pada akhirnya itu bakal lumayan menarik buat didengerin adalah ketika lo bisa providing experience ngobrol kayak biasa. Dan walaupun terdengar gampang, tapi ternyata itu yang paling susah karena kita punya kebiasaan dari zaman akademik itu presentasi itu punya switch mode on-nya. Dan itu susah buat dimatiin karena banyak hal. Lo nervous lah, lo grogi, takut salah, aneh dan segala macam. Padahal pas di switch jadi ngobrol itu jauh lebih powerful sebagai medium penyampaian message ataupun story atau you name it, apa aja. Gokil, gue gak akan bisa nge-wrap up lebih bagus dari itu, jadi gue akan leave it there. Fendi from Tendon, thank you so much. Thank you, Nar. Thank you so much for the time. Thank you. See you, Fen. Thank you so much. Thank you.